Selamat datang di Desa Sumber Suko, sebuah desa yang penuh ketenangan, kekayaan budaya, dan semangat gotong royong yang masih terasa hingga saat ini. Terletak di wilayah yang strategis dan dekat dengan perkotaan, Desa Sumber Suko bukan hanya sekedar tempat tinggal, melainkan juga harapan bagi masyarakat yang tinggal di desa yang indah ini. Dengan jumlah penduduk sekitar 6.337 jiwa, pemerintahan desa dipimpin oleh Bapak Kepala Desa yang bersama perangkatnya menjalankan roda pemerintahan dengan penuh dedikasi. Berbagai program pembangunan dan pemberdayaan terus digalakkan demi kesejahteraan warga. Nama sumber Suko sendiri tercipta karena banyaknya sumber mata air dan bunga Suko yang tumbuh subur di mata air tersebut. Bahkan sering ditemukan di sepanjang jalan. Nah, secara geografis desa Sumber Suko itu kecamatan Rajinan itu terletak di Provinsi Jawa Timur. Itu kita berbatasan di sebelah utara di Desa Ringit yang ikut Kecamatan Kupang, sebelah timur itu Desa Landung Gading, yang ikut Kecamatan Rajinan juga, sebelah selatan itu Desa Tanggil Sari, yang ikut Kecamatan Rajinan juga. Terus yang sebelah barat ini kelurahan Kabupaten ini ikut ke Kota Malang. Kita di Desa Sumber Suko ini mempunyai 5 dusun. 5 dusun itu dari dusun atas itu dusun Baran, dusun Sukomulyo, dusun Sumber Suko, dusun Sukodadi, dan dusun Sumber Bumi. Kita mempunyai 36 RT, 7 RW. Luas wilayah kita itu 431,498 hektar. 498 hektar. Itu secara agraris, secara budaya. Selain dari sektor pertanian, Desa Sumber Suko juga memiliki beberapa sektor budidaya tanaman yang termasuk ke dalam badan usaha milik desa atau BUMDes, seperti anggrek. Budidaya anggrek ini sudah hampir 5 tahun mulai pandemi. Jadi mulai pandemi saya usaha anggrek. Alhamdulillah sampai sekarang pun masih eksis gitu Mbak. Berawal saya dari hobi ya, mulai dari kecil itu saya memang udah suka bunga. Cuman saya belum mungkin menemukan jodoh di bunga apa gitu ya. Nah, kebetulan beliaunya itu ajak-ajak gitu ya. Nah, setelah ajak-ajak kenapa tidak saya coba kan gitu. Akhirnya saya bikinlah sekitar 4 meter petak persegi, 4 meter persegi. Saya buat, saya tanemin, alhamdulillah 6 bulan kemudian itu kok bisa panen gitu. Oh, kok enak juga gitu ya. Akhirnya saya kembangkan lagi jadi 8 meter. Setelah itu 2 tahun kemudian saya nambah lagi yang di sebelah utara itu. Ya minimal lah, kalau minimal per bulan itu sekitar 3 ribuan lah. 3 juta. 3 juta untuk penghasilan. Untuk pengeluaran itu mungkin ya sekitar 100 pot mungkin. Lokasi di wilayah Sumber Suko di RW 06 RT 27. Selain itu, terdapat pula budidaya jamur yang semakin berkembang berkat dukungan dari pemerintah desa dan semangat wirausaha warga. Asal mulanya dulu awal saya ikut orang kerja budidaya jamur. Akhirnya setelah berapa tahun saya tergiur omset pemasukan jamur tiap bulannya. Akhirnya saya akhir tahun 2023 saya memulai budidaya jamur sendiri dan sudah berjalan alhamdulillah sampai sekarang. Untuk omset 1 bulannya per 1000 backlog itu kita bisa mendapatkan jamur sekitar 1 kintal ya. Sedangkan harga jamur sendiri di pasaran harganya 20.000 sampai 25.000 per kilo. Lokasinya di Desa Sumber Suko, RT 27 RW 06. Masyarakat Sumber Suko tetap menjaga tradisi yang sudah dilakukan sejak lama. Salah satu kekayaan tradisi yang masih terus dilestarikan hingga saat ini adalah kegiatan kirap desa.
Kegiatan ini merupakan sebuah tradisi tahunan yang menjadi simbol kebersamaan dan bentuk rasa syukur masyarakat atas segala karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Kirap ini diikuti oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua, dengan mengenakan pakaian adat khas Jawa dan membawa hasil bumi sebagai bentuk persembahan dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Hasil bumi seperti padi, jagung, dan sayuran ditata rapi dalam gulungan, melambangkan kemakmuran dan harapan akan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam prosesi kirap, ada juga salah satu kekayaan budaya khas desa Sumbersuko yang masih kental, yakni bantengan. Permainan bantengan adalah kesenian tradisional yang dimainkan oleh dua orang berbalut kain hitam dan mengenakan topeng kepala banteng dari kayu. Dahulu, tanduknya berasal dari hewan banteng asli. Tetapi, karena banteng Jawa kini langka, tanduk yang digunakan sekarang terbuat dari kayu. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur terus dilakukan di desa Sumbersuko. Jalanan desa yang dulunya berlubang dan sulit dilalui, kini telah diperbaiki sehingga memudahkan mobilitas warga dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Terdapat juga beberapa jalur evakuasi yang tersebar di beberapa titik di desa. Jalur ini mendukung kriteria status mandiri desa. Di bidang kesehatan, akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin baik. Keberadaan klinik dan posyandu bagi ibu hamil, balita, dan lansia membuktikan komitmen desa terhadap kesejahteraan warga. Untuk menjamin masa depan generasi muda, Desa Sumbersuko juga memiliki beberapa lembaga pendidikan seperti TK Aisyah Bustanul Atfal 16, TK Al-Istiqomah, MI Al-Istiqomah, MI Muhammadiyah Nurul Islam, MTS Al-Istiqomah, dan SMP Muhammadiyah 7, sehingga anak-anak di Desa Sumbersuko dapat mengenyam pendidikan dengan baik. Waktu boleh berganti, musim boleh berubah, tapi di sini, di tengah hamparan Desa Sumbersuko yang luas, harapan selalu tumbuh. Sebab, bagi masyarakat desa, pembangunan bukan sekedar membangun gedung dan infrastruktur, tapi membangun harapan. Bukan hanya mengejar kemajuan, namun juga menjaga yang diwariskan.